Dengan wajah polosnya, Hyunwoo bertanya, "Guild Mano itu apa ya?" Utusan dari Guild Mano tidak percaya Hyunwoo benar-benar tidak tahu, padahal menurut mereka, Guild Mano adalah guild besar. Hyunwoo langsung menyatakan bahwa mereka tidak punya sopan santun terhadap orang yang baru ditemui. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah kenal dengan Guild Mano dan tidak ada niatan untuk bergabung. Setelah berkata demikian, Hyunwoo pergi. Namun, para anggota Guild Mano mengepung Hyunwoo dengan maksud menyerangnya. Hyunwoo memperkirakan bahwa level terendah dari mereka adalah level 100. Tiba-tiba, seseorang muncul dari atas tebing. Orang itu turun ke samping Hyunwoo dan berkata bahwa sudah waktunya ia menjalankan tugasnya. Ia memperkenalkan diri dengan tenang sebagai Yo Junho, utusan dari Nike. Yo Junho lalu menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk membereskan pemain-pemain yang mengganggu pemain bintang dari manajemen Nike. Utusan Guild Mano menyela dan bertanya, "Apa tujuan Yo Junho?" Yo Junho melirik dan menyimpulkan bahwa orang-orang dari Guild Mano sedang mengganggu pemain bintang Nike. Lalu ia memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu pemain Nike, dan ia akan melepaskan mereka. Tentu saja, orang-orang dari Guild Mano tidak menerimanya, dan mereka hendak menghabisi Junho serta Hyunwoo. Junho yang mendengarnya menyuruh Hyunwoo menyerahkan mereka kepadanya. Ia kemudian bersiap dengan mengambil 2 belati dari sarung di belakang bajunya. Sambil melangkah maju, Junho berkata bahwa ia tidak ingin Ali Boss menunggu terlalu lama, maka ia akan menyelesaikannya dalam 3 menit. Dengan cepat, ia sudah menghabisi 1 orang, lalu bergerak menuju pemimpin parti itu dan menghabisinya. Hyunwoo yang melihatnya dari jauh merasa bahwa utusan Nike itu sangat kuat. Dalam waktu singkat, Junho sudah membereskan semua bawahan Guild Mano seorang diri. Setelah itu, Hyunwoo bertanya, "Berapa levelmu?" Junho menjawab, 170. Hyunwoo penasaran dan bertanya, "Orang dengan level 170 kok nggak ngejar peringkat? Aku juga baru tahu ada pemain yang bekerja seperti ini." Junho menjawab, "Level tinggi saja tidak bisa jadi uang. Lagi pula, aku harus menghidupi anak dan istriku." Dalam benak Hyunwoo, inilah gamer sejati. Meski sudah menikah, bermain game tidak boleh berhenti. Beberapa hari kemudian, Hyunwoo dan Tangi berjalan menyusuri padang pasir yang sangat terik. Hyunwoo patah semangat karena penyelidikannya di suku Tuma tak membuahkan hasil. Tak ada jejak pemberontak di sana, yang ada hanya goblin. Hyunwoo memutuskan menuju ke arah Danau Briand, berharap ada secercah harapan. Tangi tampak lemas karena dehidrasi. Ia bertanya mengapa dipanggil terus padahal tidak sedang bertarung. Dengan santai, Hyunwoo mengatakan kalau ia bosan jalan sendirian. Tangi marah dan menendang wajah Hyunwoo. Tangi tak terima dengan alasan bodoh itu. Hyunwoo merasa kesepian karena ia terbiasa menjadi solo player. Hyunwoo melihat jejak kaki tak jauh dari mereka, dan di dekatnya terdapat bekas roda gerobak. Scan berpindah ke dunia nyata, tepatnya di Tiongkok. Tampak seseorang yang syok mendengar pernyataan dari ponselnya bahwa sponsornya akan dihentikan. Ia bernama Tian Ho, streamer dari Tiongkok. Lalu, orang yang berbicara di ponselnya menjelaskan bahwa Ali Boss lebih cocok dengan image perusahaan mereka. Tian Ho marah sambil membanting ponselnya. Ia tidak terima dibandingkan dengan Ali Boss. Dari jauh terdengar orang yang memanggilnya. Ia adalah petinggi Guild Nine Dragon, bernama Liu Shi. Ia menawarkan bantuan karena Tian Ho sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Ia percaya diri bahwa ia akan menghancurkan Ali Boss, karena itulah keahliannya. Kembali di dalam game, Hyunwoo bergegas mengikuti jejak kaki itu. Namun, jejak itu nampaknya terhenti di dekat tebing yang tinggi. Lalu, Hyunwoo menyimpulkan bahwa batu itu mirip dengan kaktus raksasa. Ia yakin ada Dungeon yang tersimpan di dalamnya. Dan benar saja, sebuah notifikasi muncul,
Apa Anda ingin masuk ke kamp pemberontak? Mereka berdua memasuki tebing itu. Ternyata benar, di dalamnya terdapat benteng dan desa. Hyunwoo melihat-lihat sekeliling area tersebut yang dipenuhi senjata. Ia bertanya-tanya apakah semua itu untuk persiapan perang. Namun, ia segera tersadar bahwa quest penyelesaian belum muncul. Ia pun penasaran apakah masih ada hal yang harus diselidiki lagi. Dalam lamunannya, seorang menegurnya dari kejauhan, bertanya sedang apa Hyunwoo di sana. Orang itu mendekat dan melihatnya dengan seksama, lalu bertanya apakah Hyunwoo adalah Adele, murid yang diceritakan oleh Tuan Felion. Nama Adele tampak familiar di telinga Hyunwoo. Ternyata itu adalah Black Magician yang pernah ia kalahkan bersama mutan beruangnya. Seketika, Hyunwoo mengiyakan bahwa dirinya adalah Adele, murid Tuan Felion. Lalu, beruang imut kita disebut Pepe oleh Hyunwoo. Tangi tidak terima jika ia dipanggil Pepe, tapi Hyunwoo sigap menutup mulut Tangi agar tidak ketahuan. Orang itu juga mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Pepe dari Tuan Felion. Hyunwoo membenarkan bahwa ia ingin bertemu gurunya, yaitu Tuan Felion. Sembari melangkah pergi, orang itu memberitahu Hyunwoo bahwa Tuan Felion sedang mengurus Chimera di penjara besar di tengah kamp. Ia juga berkata bahwa Tuan Felion pasti senang jika Adele datang, yang padahal adalah Hyunwoo. Setelah orang itu pergi, Hyunwoo berterima kasih kepada almarhum Adele, meskipun Tangi terlihat marah dengan meninju dan menggigit. Di penjara besar di tengah kamp, terlihat seseorang berada di atas menara. Ia berbicara melalui bola kristal ungu di depannya. Ia sedang merencanakan sesuatu yang besar dan berbahaya. Ia berniat mempercepat rencananya. Ia menyuruh orang yang berbicara melalui bola kristal itu untuk segera mengumpulkan Black Magician di area selatan. Orang itu adalah Black Magician tingkat tinggi, Felion. Ia melanjutkan bahwa petinggi Kastil Lipa juga ikut terlibat. Dalam 3 hari, ia berniat menyerang Kastil Lipa setelah mendengar sinyal dari orang yang terlibat di sana. Orang yang berbicara melalui kristal bertanya bagaimana persiapannya menyerang Kastil Lipa. Felion menjawab bahwa ia telah mempersiapkan ratusan undead dan chimera. Tiba-tiba, Felion tersadar ada orang yang menguping. Ia langsung mengerahkan jiwa tengkorak dengan aura ungu untuk memeriksa sekitar. Namun, tidak ada seorang pun di situ. Ia pun bertanya-tanya, apa tadi hanya perasaannya saja. Di sisi lain, Hyunwoo sedang berlari sambil merasa beruntung karena hampir saja ketahuan. Notifikasi muncul, memberitahukan bahwa informasi gerakan pemberontak telah selesai diperoleh. Hyunwoo tidak habis pikir bahwa pemimpin Kastil Lipa adalah pengkhianatnya. Ia berniat melaporkan pengkhianatan ini karena masih ada waktu 3 hari. Namun, saat berlari, ia bertabrakan dengan seorang dwarf yang tampak tidak asing dengan pedangnya. Karena keributan tersebut, pengawal datang dan meminta Hyunwoo untuk menunjukkan wajahnya. Saat Hyunwoo berpikir harus melawan mereka, dwarf itu tiba-tiba memaksa Hyunwoo menunduk sambil meminta maaf kepada pengawal. Ia mengatakan bahwa Hyunwoo adalah asistennya yang ceroboh menjatuhkan senjata yang akan dipindahkan. Pengawal itu ternyata mengenal dwarf sebagai pembuat senjata. Setelah memperingatkan mereka untuk tidak membuat keributan lagi, kedua pengawal itu pergi. Hyunwoo terkejut melihat seorang NPC baru saja menyelamatkannya. Setelah itu, dwarf tersebut bertanya dari mana Hyunwoo mendapatkan pedang itu. Singkat cerita, Hyunwoo mengikuti dwarf ke tempat kerjanya yang terdapat tungku pemanas layaknya pandai besi. Dwarf itu tidak menyangka ia akan bertemu dengan orang yang menggunakan senjatanya. Jadi, skenarionya adalah mereka disekap oleh pemberontak dan dipaksa membuat senjata. Hyunwoo merasa akan ada quest baru dengan keadaan ini. Ia lalu mengatakan bahwa ia adalah pengembara yang berseberangan dengan orang-orang yang menyekap mereka dan berniat membantu mereka berdua kabur. Kemudian, dwarf itu menyetujuinya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan pedang-pedang yang telah ia buat. Seketika, quest muncul. Bantu para dwarf dari suku Paron Merah yang disekap oleh pemberontak untuk melarikan diri. Tampak dari luar,
Hyunwoo dengan senyum tipis berkata, "Serahkan saja padaku." Namun, dari dalam, terlihat senyum jahat dengan lidah menjulur keluar, seolah berkata, "Akan dapat hadiah besar apa dari quest di dalam quest ini?" Di kedai rahasia di kerajaan Yusma, Guild Master Phoenix beserta wakilnya, bersama Guild Master New World dan wakilnya, tengah mengadakan pertemuan penting. Guild Master New World mengajak Guild Phoenix untuk bergabung dalam quest skenario utama bersama. Namun, Guild Master Phoenix merasa ada yang aneh, mengingat mereka sudah tertinggal jauh dalam skenario utama dibandingkan Guild New World. Ia pun bertanya tentang tujuan sebenarnya dari Guild Master New World. Guild Master New World menjawab bahwa ia ingin memperlebar selisih dengan guild lain. Lalu, ia menambahkan satu hal lagi, jangan pernah mengusik Ali Boss. Mendengar itu, Guild Master Phoenix akhirnya terpaksa menyetujuinya, karena jika tidak, mereka bisa dipastikan akan hancur di tangan Guild New World. Kabar tentang Guild New World dan Guild Phoenix yang bekerja sama mulai tersebar di kalangan komunitas arena. Mereka berspekulasi dan menganggap bahwa kedua guild itu memonopoli skenario utama. Namun, keesokan harinya, muncul sebuah video yang membuat keributan di komunitas arena. Junggu memberitahu Sojon bahwa Ali Boss telah mengunggah video baru yang menggemparkan. Di dalam videonya, Ali Boss mengatakan bahwa ia mendengar guild-guild besar memonopoli quest skenario, sehingga banyak pemain yang tidak berani berpartisipasi dalam skenario utama. Namun, Ali Boss sudah menyiapkan sesuatu agar player merasakan hal tersebut. Ia berniat memberikan sebagian informasi tentang skenario utama yang ia miliki, bagi player yang tertarik. Ali Boss menyuruh mereka datang ke Kastil Lipa dalam 3 hari lagi. Seobjon, yang melihat itu, antusias. Ia tak menyangka Hyunwoo akan memberikan informasi skenario utama yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia merasa ini akan menarik. Kini Hyunwoo berada di istana. Raja bertanya apakah Hyunwoo menemukan sesuatu. Hyunwoo menjawab bahwa ia telah menemukan lokasi pemberontak di Gunung Arti, dan juga membebaskan para dwarf yang disekap, sehingga jumlah senjata mereka takkan bertambah. Kemudian, Raja bertanya tentang pengkhianatnya. Hyunwoo menjelaskan bahwa Countramon dari Kastil Lipa bekerja sama dengan pemberontak, dan 3 hari lagi mereka akan menyerang. Raja tampak puas dengan laporan Hyunwoo, karena dia telah banyak menugaskan pengembara, tapi hanya Hyunwoo yang melakukannya dengan baik. Seraya notifikasi quest penyelidikan selesai, Raja memerintahkan tugas terakhir untuk Hyunwoo, yaitu membantu Aldred menghentikan para pemberontak dari arah barat. Hyunwoo menyetujuinya dengan senang hati, karena quest kali ini hadiahnya item unik. Hyunwoo melihat layar komputernya, berita tentang aliansi Guild New World dan Guild Phoenix. Ia baru menyadari bahwa Sojon adalah pemimpin Guild New World, namun ia tak heran karena Sojon sangat kuat. Hyunwoo juga menyadari bahwa kedua guild itu menerima misi di Kastil Kasire, sedangkan ia berada di barat. Hyunwoo merasa frustasi karena kekurangan orang dan bingung bagaimana caranya menyelesaikan questnya. Tiba-tiba, ia terdiam, dan kini ia telah menemukan caranya. Hyunwoo mencoba memanfaatkan popularitasnya. Kabar bahwa ia akan membocorkan sebagian informasi skenario utama menjadikan kepopularitasannya melonjak drastis. 3 hari berlalu, dan Hyunwoo bersiap untuk melakukan live stream. Penontonnya naik hingga 2 kali lipat. Hyunwoo memulai live stream dengan menyapa para penontonnya. Ia lalu mulai memberikan informasi skenario utama yang membuat banyak orang penasaran. Hyunwoo menjelaskan bahwa akan ada pengepungan di Kastil Lipa, dan questnya adalah mempertahankan kastil tersebut dari pemberontak. Dari situ, banyak orang berspekulasi. Sebagian menganggap bahwa Hyunwoo hanya memanfaatkan mereka, tapi ada juga yang bodoh amat dan tetap akan datang. Terjadi peperangan antara pasukan Aldred dengan Countramon, tapi Hyunwoo hanya menonton sambil makan popcorn dengan santai. Penonton live-nya pun senang melihat pertunjukan gratis. Hyunwoo tak menyangka, padahal cuma program, tapi bisa semenarik ini.
Ia juga memuji Aldred karena kehebatannya. Count Ramon, yang melihat Aldred membantai para bawahannya, tak terima lalu mendekati Aldred. Count Ramon mengatakan agar Aldred jangan mengganggu rencananya. Aldred tak peduli, karena meskipun ia tak mengganggu, pasti akan ada orang lain yang akan menghentikannya. Count Ramon mengatakan jika Aldred berada di posisinya, pasti akan melakukan hal yang sama. Seketika Aldred marah sembari menyiapkan tebasannya. Ia berkata, "Jangan samakan aku denganmu." Ditebaslah Count Ramon oleh Aldred, dan seketika Count Ramon tumbang. Lalu, Aldred berbalik dan berbicara kepada Hyunwoo. Ia mengucapkan terima kasih karena membiarkannya membereskan Ramon dengan tangannya sendiri. Aldred bertanya kenapa Hyunwoo memakai topeng. Hyunwoo menjawab bahwa itu semacam aturan dalam agamanya. Penonton live-nya tampak menertawakan alasan kocak Ali Boss. Kemudian, Aldred meminta Hyunwoo untuk membantunya mempertahankan Kastil Lipa. Dalam benak Hyunwoo, akhirnya giliranku tiba. Di dekat area Kastil Lipa, para prajurit melihat dari kejauhan ada pasukan yang sangat banyak. Ternyata itu adalah pasukan Undead dari pemberontak. Hyunwoo terkejut karena jumlahnya lebih banyak dari perkiraan. Namun, Aldred menyuruh Hyunwoo jangan cemas karena mereka hanya mengulur waktu. Pertempuran sebenarnya adalah saat LeBron datang bersama pasukan Kyone. Namun, sebenarnya Hyunwoo mencemaskan hal lain. Sambil melihat ke bawah kastil, ia tak menyangka akan ada sebanyak ini. Ia cemas jika para player akan menghabiskan buruannya. Terlihat dari kedua kubu sama banyaknya, bersiap bertarung. Quest skenario utama, pertahankan Kastil Lipa. Mulai. Pasukan Undead sudah mulai mendekati area Kastil Lipa. Aldred berusaha menghalau di garda depan dan memerintahkan mage di barisan belakang untuk membantunya menyerang. Dengan sigap, para mage langsung mengcasting sihir gabungan yang besar. Serangan itu berhasil menjatuhkan banyak pasukan Undead, tapi menurut Aldred, itu masih belum cukup, karena pasukan Undead tersebut seperti tak habis-habis. Walau begitu, pasukan pemberontak yang jauh di belakang pasukan Undead masih belum bergerak sama sekali. Tiba-tiba, seorang mage dari belakang Aldred melancarkan sihir Holy Light dengan efek serangan yang luar biasa, hingga banyak pasukan Undead yang jatuh. Banyak player kemudian maju untuk menghalau pasukan Undead, yang membuat Aldred bingung dengan bantuan tiba-tiba ini. Para player dengan sukacita menghalau setiap Undead yang mereka temui, sementara Aldred hanya bisa melongo menyaksikan apa yang terjadi. Black Magic Velion terkejut melihat banyak pengembara yang tiba-tiba muncul di area Kastil Lipa. La menduga bahwa informasi penyerangannya telah bocor. La lalu memerintahkan bawahannya untuk melepaskan para Chimera. Para pemberontak kemudian melakukan ritual pemanggilan Chimera. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang jumlahnya banyak di area pertarungan. Seketika, muncullah makhluk-makhluk mengerikan dari lingkaran sihir itu yang menyerang para player. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Namun, Ksatria Aldred yang tak kenal takut melesat menyerang leher salah satu Chimera berbadan raksasa. Chimera raksasa itu menggapai Chimera ular dan menjadikannya pecut, lalu menghentakkannya ke arah pasukan dari Kastil Lipa hingga mereka porak-poranda. Namun, Ksatria Aldred tak gentar dan terus melesat menyerang Chimera raksasa dengan tujuan menghentikannya. Aldred mulai kelelahan, staminanya sudah habis sejak tadi, tapi ia tak berniat menyerah. Jika ia menyerah, Kastil Lipa akan jatuh ke tangan mereka. Dengan tekad yang kuat, bagaimanapun caranya ia harus menghentikan musuh. Seketika Chimera raksasa menyerangnya. Duar! Chimera ular langsung menghilang dari game. Aldred tampak sudah mencapai batasnya, bahkan pedangnya terpotong jadi dua berkat menahan serangan kuat barusan. Namun, lagi-lagi Aldred tak sedikit pun berniat untuk menyerah. Chimera raksasa melancarkan serangan tinjunya. Di arena, berbeda dengan player yang bisa hidup kembali jika terbunuh, NPC yang terhubung dengan skenario utama tidak bisa hidup kembali jika mati. Di saat kritis itu, tiba-tiba seseorang memotong tangan Chimera raksasa.
Orang itu adalah Hyunwoo, yang datang tepat waktu bersama Tangi. Sembari melesat, Hyunwoo mengatakan, inilah saatnya aku beraksi. Dengan skill Bash, Hyunwoo menyerang Chimera raksasa dengan sekali serang hingga membuat tubuh Chimera itu bolong. Aldred yang melihat itu tak bisa berkata apa. Diceritakan bahwa seharusnya Aldred telah direncanakan mati dalam skenario utama. Tapi sekarang sistem arena mulai menuliskan cerita baru, masa depan Aldred yang tak pernah ada, dan menghormati seorang pahlawan yang menyelamatkan kerajaan ini. Lagi dramatis, Hyunwoo malah memasang wajah iblis. Aldred yang melihatnya hanya bisa berkata, paling gak aku masih hidup. Lalu Aldred berteriak memberitahu Hyunwoo bahwa di atasnya ada bahaya. Seketika petir menyambar di tempat Hyunwoo berdiri. Hyunwoo dengan tepat waktu melompat menghindari serangan itu. Nampaknya itu adalah serangan dari Felion. Felion tampak sangat marah karena rencananya gagal. Diinformasikan oleh sistem bahwa Felion adalah Black Magician Awakened dengan level yang tidak terbaca. Hyunwoo yang melihat itu merasa bahwa ini takkan mudah. Notifikasi mengatakan waktu hingga pasukan Kyone tiba adalah 1 jam 22 menit 53 detik yang akan datang.